Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Fitri Haryani dengan nomor NPM 2108201005 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur dengan paralel kelas A082. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil final project UTS yang telah saya buat, yaitu pembuatan aplikasi dengan paradigma Object Oriented Program dengan studi kasus Hygiene Cafe, yaitu kafe yang terletak di dekat rumah saya. Pada aplikasi Hygiene App ini, saya membuat 4 menu utama, yaitu pembeli, barang, transaksi, dan juga selesai. Pada menu pembeli ini, saya gunakan untuk mengolah data dari para customer yang mendaftarkan diri sebagai member pelanggan. Jadi, menu pembeli ini saya buatkan 2 kelas provider, yaitu berupa C Master Pembeli dan juga C Pelanggan, yang dimana C Master Pembeli ini berisikan data-data dasar dari objek yang akan kita buat atau data-data dari pelanggan yang akan kita buat, yang lalu akan ditampung oleh C Pelanggan, yang dimana berperan sebagai kelas kontainer. Dikarenakan C Pelanggan ini berupa kelas kontainer yang dimana mereka memuat atau menampung seluruh objek dari C Master Pembeli, saya isikan dengan metode-metode proses berupa penambahan data, penghapusan data, dan lihat data, dan juga hapus data. Seperti itu. Lalu pada menu utama yang kedua, yaitu barang. Pada barang ini saya bedakan menjadi 2, yaitu makanan dan minuman. Jadi menu makanan dan minuman saya bedakan sendiri-sendiri. Pada setiap pada kelas submenu makanan minuman memiliki submenu masing-masing yang sama, yaitu penambahan, ubah, hapus, dan juga lihat, dengan kelas provider yaitu C makanan dan minuman. C makanan dan minuman sendiri telah mewarisi metode dari kelas induknya, yaitu kelas master barang, berupa data-data atau metode-metode yang berisikan data utama atau data dasar dari menu-menu makanan dan minuman yang akan kita buat sendiri. Dan di kelas makanan dan minuman sendiri telah saya buatkan atau telah saya deklarasikan makanan atau minuman yang akan kita jual. Saya mencantumkan 4 makanan dan 4 minuman, tetapi saya membuat 5 slot menu. Jadi kita masih dapat menambahkan menu apabila kita menjalankan program tersebut dengan batasan 5 slot tersebut. Lalu saya gunakan si kelas main atau kelas Hygiene App ini sebagai kelas kontainer yang akan menampung array objek berupa array makanan dan minuman. Nah, dikarenakan si kelas Hygiene App ini menjadi kelas kontainer, maka saya isikan dengan metode-metode, bukan metode sih, tapi lebih ke ya prosesnya seperti penambahan menu, penghapusan menu, ubah menu, dan juga kelihatan menu. Seperti itu saya letakkan di main. Selanjutnya, ada menu utama yang ketiga, yaitu transaksi. Pada menu yang ketiga ini, saya membuat submenu, yaitu tambah menu pesan. Submenu ini saya gunakan sebagai pencatatan pembelian customer. Pada menu transaksi ini terdapat submenu tambah menu pemesanan, hapus menu pemesanan, lihat menu pemesanan, dan selesaikan transaksi. Yang dimana menu ini saya buatkan kelas provider sendiri, yaitu pada C transaksi. Dan kelas C transaksi ini memiliki relasi asosiasi dengan C master barang, yang dimana si kelas transaksi bisa mengakses data-data dari kelas master barang, yang saya gunakan kelas master barang ini sebagai objek pembelian si customer yang akan ditampung di C transaksi. Dengan begitu, C transaksi berisikan metode-metode proses berupa penambahan pesanan, hapus pesanan, lihat pembelian, dan juga penyelesaian pembelian. Lalu di kelas transaksi ini juga saya tambahkan sistem apabila si customer telah mendaftarkan diri sebagai member dari pelanggan dan telah membuat kode pelanggan mereka, maka mereka dapat menginputkan kode pelanggan mereka ketika menyelesaikan transaksi. Dan apabila kode tersebut telah valid atau telah ditemukan, maka customer tersebut akan mendapatkan potongan sebesar 10% pada transaksi tersebut. Lalu pada bagian transaksi ini juga saya lakukan pencatatan, yaitu berupa pencatatan total pendapatan dengan
penjumlahan berkala. Jadi antara transaksi pertama, transaksi kedua itu dijumlahkan terus-menerus, yang dimana akan mendapatkan total pendapatan. Lalu pencatatan pembelian setiap pelanggan. Jadi di sini saya menambahkan fitur setiap pelanggan akan mengetahui mereka telah melakukan pengeluaran atau pembelian di Hygeins itu sebesar berapa. Lalu pada customer yang tidak mendaftarkan diri sebagai pelanggan, mereka juga akan tercatat, tetapi terkumpulkan menjadi satu, seperti itu, di non pelanggan. Lalu pencatatan pembelian setiap menu itu ya berupa pencatatan akumulasi pembelian pada setiap menu. Jadi akumulasi transaksi pertama dan transaksi kedua, dan seterusnya itu pada menu-menu A, B, C itu terjual berapa porsi, guna untuk mengetahui pada menu apakah kita mendapatkan profit lebih besar dan menu manakah yang menjadi best seller di antara para customer. Seperti itu. Lalu ketika kita menyelesaikan, kita di menu terakhir, menu utama terakhir yaitu selesaikan aplikasi, yaitu penutupan aplikasi, maka di bagian akhir akan saya munculkan top 5 menu makanan yang terjual, top 5 minuman yang terjual berdasarkan urutan yang telah diurutkan dari yang terbanyak hingga terkecil. Lalu terdapat juga data-data pembelian setiap pelanggan berupa berapa total pengeluaran setiap pelanggan, akumulasi pengeluaran setiap pelanggan, dan juga non pelanggan. Lalu total pendapatan yang didapatkan dari Hygeins Cafe tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.